Halo, selamat siang. Apa kabar Anda, Sobat ID Score di seluruh pelosok Nusantara? Kami hadir kembali menemani aktivitas Anda, sebetulnya 1 jam kurang ya, untuk bisa mengerti tentang seluk-beluk hal yang berhubungan dengan digitalisasi. Nah, kalau bicara masalah digitalisasi, sepertinya apa yang menjadi poin inti di Bincang Santai kali ini adalah kita diajak untuk melihat seberapa penting sih percepatan dari digitalisasi yang seiring hadirnya pandemi COVID-19 telah membuat lembaga keuangan bertransformasi secara layanan demi beradaptasi dengan perubahan dan tantangan ke depan. Nah, dengan demikian, otomatis akurasi dan juga kecepatan dalam proses data demi mendukung keputusan bisnis yang tepat jadi sebuah kunci nih dalam memenangkan persaingan. Terus, kalau begitu, apa yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas bisa terjaga? Nah, hari ini kami doakan dulu deh buat Anda yang mungkin sedang dalam keadaan sakit. Mohon maaf kalau mungkin terpapar COVID-19 untuk bisa fokus terhadap penyembuhan. Kemudian juga jangan lupa asupan gizinya itu diperhatikan, bawa ke hal-hal yang senang saja dengan harapan imunitas tubuh kita bisa terbangkitkan kembali untuk mampu melawan dan juga paling tidak diri kita beradaptasi dengan virus yang masuk COVID-19 dan bisa perang tuh di dalam sehingga memenangkan pertempuran, karena memang banyak sekali para pakar kesehatan yang mengatakan ini adalah perang yang natural, perang antara imunitas tubuh kita yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa dengan perang yang dihadapkan dengan virus atau bakteri di luar sana. Kami doakan semua Anda dalam keadaan sehat baik walafiat, baik-baik saja dan tidak kurang satu apapun juga. Nah, hari ini kita akan mengajak Anda untuk tahu lebih jauh bersama dengan beliau. Ini adalah sebentar, saya coba lihat dulu nih. Oke, Head of Data Management Pevindo Biro Kredit yang akan membahas topik akurasi data untuk mendukung keputusan bisnis yang tepat. Langsung saja saya menyapa ada Pak Farid Ilham. Selamat pagi menjelang siang Pak Farid. Selamat pagi, Pak Daryl. Apa Mas kabar Pak Daryl, Farid? baik, Alhamdulillah. Gimana kabar juga, Mas Daryl? Sehat, alhamdulillah. Ini lagi di mana? Di rumah, WFH ya? Di rumah, Mas, WFH kita. Masih dalam Oh. kebijakan dan mengikuti pemerintah ya, di PPKM Darurat. Baik, baik, baik. Oh ya, Pak Farid dan juga Sobat Ediskor, saya mohon izin karena saya berada di daerah di sekitar perkantoran, saya masih kena jatah WFO nih hari ini. Jadi saya izin menggunakan masker ya, Pak Farid ya, dan juga Sobat Ediskor Silakan, ya, Mas Daryl. untuk Yang protokol penting jaga. kesehatan agar lebih Iya, betul. dijaga. Oke, ya, Pak Farid. Oh ya, sebelumnya Sobat Ediskor, kita mengajak Anda untuk bisa berinteraksi. Silakan di kolom chat yang sudah kami siapkan di bagian bawah. Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana sih sebetulnya akurasi data untuk mendukung keputusan bisnis yang tepat, ini bisa Anda tanyakan di kolom chat yang sudah kami siapkan. Karena kita akan berbicara skup yang lebih kecil dari ID Score. Nah, gimana nih Pak Farid dan juga timnya itu melakukan akurasi data guna mendukung keputusan bisnis. Apalagi sekarang banyak hal yang berubah ya Pak Farid ya, hadirnya pandemi COVID-19 ini ya. Betul, Mas Daryl. Banyak banget berubah ya. Jadi dari kita sejak 2020 ya, awal pandemik Ya, itu ya, ya. perusahaan terutama manajemen juga belajar ya Mas Daryl ya dari kondisi pandemik saat ini ya, artinya kita melakukan implementasi dan strategis kebijakan gitu ya untuk bisa tetap mendukung pelayanan ke nasabah atau customer kita. Makanya kita juga implement tuh Mas Daryl apa kebijakan-kebijakan, strategi, pemanfaatan teknologi untuk mendukung operasional tetap berjalan dengan baik. Itu sih Mas Daryl. Jadi Tapi mungkin so far, ya WFH jadi bagian dari operasional kita jadinya. tapi so far fine-fine aja atau justru challenging-nya lebih berat nih sebenarnya Pak Farid? Eh, di awal mungkin challenging-nya lebih berat ya, Mas Daryl ya, Mhm. karena memang kita tidak pernah prediksi hal atau kondisi seperti ini kan, gitu Ya, ya. betul, Jadi betul. memang untungnya dan kita sama-sama ya kompak ya, artinya manajemen juga komit untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis ya untuk bisa Mhm. mendukung operasional. Karena yang penting kan operasional ya Mas, karena business continuity Betul. itu kan juga tetap harus berjalan. Artinya operasional Mhm. berjalan, pelayanan juga kita harus tetap jalan, nggak mungkin kita stop. Nah itulah yang mungkin hal-hal yang kita lakukan dan ini sekarang jadi satu proses yang menurut saya jadi biasa nih di Ya, ID ya. Store jadinya. Oke, oke.
Pak Farid, kita kan akan bongkar sebetulnya apa sih yang terjadi di ID Score ketika kita bicara masalah akurasi data. Tujuannya adalah untuk bisa mendukung keputusan bisnis yang tepat. Nah, kira-kira dari sekian banyak nanti sobat ID Score yang bergabung atau mungkin juga Ya. menonton live ini ketika nanti akan di expose ke semua sosial medianya ID Score, bisa nggak sih pemaparan nanti Pak Farid itu diduplikasi ke bisnis-bisnis sobat ID Score yang lainnya? Secara general bagaimana kira-kira? Kalau secara general akurasi data itu artinya kita bicara masalah data itu artinya tidak kita bicara spesifik segmen tertentu gitu ya Mas ya. Artinya kita bicara data ya. Artinya saya yakin seluruh industri apa bisnis di Indonesia terutama di seluruhnya ya gitu ya untuk Mm-mm, akurasi data itu bisa dipakai dimanapun gitu mas. Jadi tidak mm-mm, fokus terhadap spesifik atau segmen tertentu gitu ya. Jadi kalau mm-mm, kita memang benar-benar memanfaatkan data perusahaan mm-mm. tersebut untuk bisa menggunakan lebih nilai tambah dari situ ya. Artinya Mm-mm. disitulah kita harus melakukan strategi bagaimana menyusun akurasi data itu lebih tepat dan bisa mendukung Oke, keputusan bisnisnya gitu ya. Terutama untuk oke. strategi bisnis dalam hal implementasi produk dan lain-lain itu sih Mas. Oke, oke. Jadi paling tidak adalah beberapa poin yang bisa duplikasi ya Betul. untuk pelaksanaannya ya, Pak Farid ya. Oke, Pak Farid, kita mulai pelan-pelan ya. Ini karena saya yakin juga kalau bicara masalah akurasi data tuh pasti banyak yang abu-abu tuh. Kalau per definisi, akurasi data itu means-nya apa, Pak Farid? Akurasi data, jadi kalau kita bicara akurasi itu sebenarnya kan adalah satu nilai yang tidak bias ya Mas ya. Biasanya itu berarti Hmm, mengacu kepada tingkat ketepatan. Nah, kalau kita oke. bicara masalah akurasi data, berarti adalah bagaimana kita memastikan data itu tepat, yaitu dengan cara-cara teknis pengukuran, yaitu dari mulai rentang nilai rata-ratanya sampai kita meyakinkan bahwa data itu adalah data yang tepat atau nilai aktual dari sesuai dengan dari sumbernya. Kurang lebih sih itu sih, Mas Daryl. Oke, jadi sebetulnya tingkat ketepatannya itu, tingkat akurasinya itu terbilang terbilang masuk kategori yang mana yang bagusnya, yang sedang saja atau mungkin juga yang harus tinggi karena pressure juga ya kalau di tengah pandemi COVID-19 bicara masa satu hal yang premium kelas harus tinggi gitu kan, wah ini males banget gitu loh banyak orang yang mungkin mengeluh ke arah sana. Pertimbangannya apa kira-kira Pak Farid? Jadi kalau untuk akurasi data, berarti kita bicara masalah bagaimana juga kita mengukur data tersebut ya. Nah, Oke. kalau kita bicara masalah pengukuran, itu berarti kita harus menentukan level dari tingkat ketepatan datanya, Mas. Dari mulai sumber data itu kita peroleh, dari output yang kita harapkan, itu kita bikin satu pengukuran atau leveling gitu ya. Jadi kalau kita bicara apa gampangnya ya, kalau data itu bersumber dari A dan itu kita akan hasilkan untuk A, ya artinya sumber data itu harus tepat kita proses dan menghasilkan nilai yang A sama gitu ya. Ataupun ketika itu terjadi satu bias atau misalnya ada redundancy atau ada tingkat duplikasi atau seperti itu ya, itu yang kita harus bikin semacam threshold atau rate presentase apakah data itu tepat mendekati atau tidak. Nah, inilah dibutuhkan satu kebijakan measurement gitu ya atau pengukuran. Apakah misalnya kita bicara 90% ke atas itu kita bilang itu adalah sesuatu yang kita bilang tepat atau tidak, atau di antara 80 sampai 90% itu adalah sesuatu yang kita anggap masih abu-abu ya Mas ya. Artinya perlu satu human interrupt gitu ya. Artinya kita memastikan Iya. data ini benar gitu sih. Oke, Pak, ada dua hal yang ingin saya tanyakan kalau dari ID score internalnya ya. Apakah memang itu lebih diutamakan ke kualitas datanya sendiri atau ke kuantitasnya? Nah, kalau kita bicara akurasi, berarti kita tidak bicara kuantitatif, gitu Mas ya. Karena kuantitatif itu memang kondisi data yang di luar sana itu memang kuantitatifnya sangat tinggi saat ini. Apalagi kita bicara digital transformation gitu. Nah, kalau Mhm. kita bicara akurasi, berarti kita bicara masalah kualitas. Nah, kualitas Oke. data inilah yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa itu yang harus kita ukur, Mas, kualitas datanya. Mhm. Karena kualitas data yang tepat itu pasti akan mendukung keputusan yang tepat, akan mendukung juga bagaimana perusahaan melakukan kebijakan-kebijakan dan bagaimana Oke. mereka bisa menentukan sesuatu itu dalam bentuk bisnis plan gitu ya, atau satu penyusunan suatu produk ataupun selangkah-langkah strategis lainnya. Artinya kualitas itu harus penting sih. Apalagi kita tahu data di Indonesia itu lumayan ya Mas ya.
Artinya Ya. data-data di Indonesia itu sangat bervariatif gitu ya. Jadi kalau kita Mm-mm. bicara data, baik data yang terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur, jika kita tidak melakukan satu strategi dalam hal penyusunan kualitas datanya, itu kita akan Mm-mm. menjadi salah ya dalam Mm-mm. menghasilkan satu keputusan. Kurang lebih itu sih, Mas Mm-mm. Dery. Oke, kan Pak Farid Ilham ini Head of Data Management Pevindo Biro Kredit. Pasti sudah paham betul lah Pak ya tentang step by step-nya atau how to-nya. Karena kan biasanya banyak orang yang pengen tahu langsung, ya udah Pak Farid gimana sih caranya agar akurasi data ini bisa digunakan untuk ngedukung keputusan bisnis yang tepat. Eh, apa yang harus dilakukan kira-kira Pak Farid? Mungkin dari bottom to top-nya yang harus dilakukan melibatkan SDM juga, para talenta yang bagus juga agar ya betul-betul gitu loh kualitas data itu emang dijaga dulu untuk bisa diambil sebagai intisari dari pengambilan keputusan yang tepat. Apa yang harus dilakukan? Oke. Eh, Mungkin kita kalau ingat sebelumnya Mas Dery ya, kita pernah ada session seperti ini ya. Kita bahas Ya, mengenai ya. pengertian data, ruang Yes, yes. lingkup data seperti apa. Bahkan kita Mm-mm. bicara metodologi tata kelola data yang tepat itu seperti apa, atau yang digunakan di Mm-mm. Ediscore. Jadi kalau kita Mm-mm. bicara kembali ke pengertian dulu masalah data, memang banyak data yang tersedia ya, baik di satu organisasi atau data yang diserap dari perusahaan itu kompleksitasnya bikin kita jadi merasa berlebihan nih, karena memang Mm-mm. datanya itu sangat banyak ya, variatif gitu ya. Mm-mm. Jadi itu memang memerlukan satu pendekatan yang lebih pragmatis nih kalau kita bicara Mm-mm. ya. Artinya kalau kita bicara pragmatis berarti kita harus melakukan kombinasi-kombinasi. Kombinasi dari Ya. sisi teknis aplikasi yang digunakan. Jadi tidak bisa Mm-mm. menggunakan standar tradisional nih yang seperti dulu ya. Mm-mm. Kalau dulu kita Mm-mm. mungkin dengan satu aplikasi, dengan satu metode itu kita Ya. bisa lakukan ya. Artinya kalau sekarang kita harus memadukan kombinasi itu. Nah, jadi kalau Mm-mm. kita bicara kualitas data, apa sih yang diimplementasikan di ID Score ya? Yang pertama itu kita harus memerlukan satu penyusunan strategi, Mas. Artinya Oke. strategi data itu memang kembali bukan dari bottom to top, tapi dari Mm-mm. top to bottom, gitu ya. Dari Mm-mm. manajemen memberikan satu arahan maupun penyusunan strategi terutama untuk Mm-mm. terhadap pendefinisian kebutuhan data yang kita mau nih. Jadi inilah Mm-mm. kunci primernya sih. Yang kemudian yang dilakukan adalah setelah itu adalah melakukan data pipeline. Kalau menurut saya ya, Mm-mm. artinya di ID Score ini kita melakukan implementasi data pipeline. Apa sih data pipeline? Yaitu poinnya adalah pengolahan data, Mas. Pengolahan data itu Mm-mm. artinya melakukan beberapa tahapan pemrosesan data, mulai dari pencatatan, mulai dari pengumpulan data, penyimpanannya, pengkayaan datanya, analisanya, sampai dengan pemrosesan hingga data tersebut menghasilkan satu informasi yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kalau kita bicara ID Oke. score, berarti kita menghasilkan analisa data kredit yang lebih tepat untuk customer kita gitu ya, untuk member maupun masyarakat gitu. Nah, di sini Mm-mm. ID Score menjadi di ID Score sendiri di tempat saya khususnya ya, itu kita bagi menjadi empat tahapan. Empat tahapan dari mulai data collection, data processing, data store, sampai dengan data presenting atau yang kita bilang tadi Mm-mm. data yang dihasilkan atau divisualisasikan hingga menghasilkan informasi yang bisa dikonsum oleh customer atau member kita. Nah, Mm-mm. tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan datanya tersebut. Artinya kalau Ya, kita ya. bicara kualitas data, poin terakhir adalah mengintegrasikan dengan pengukuran-pengukuran yang tadi kita sebutkan di awal, Mas. Nah, itu Ya, yang ya. menjadi tantangan-tantangan buat teman-teman ya, mungkin terutama untuk saya sendiri ya di ID Score ya, Ya. dengan kita Mm-mm. mengelola sumber data yang begitu besar, baik dari sumber Mm-mm. data Slick, sumber data di luar Mm-mm. Slick gitu ya, bahkan sumber-sumber data Mm-mm. lain yang tantangannya adalah ini tidak ada relasi sama sekali. Jadi bagaimana kita Oh. lebih melihat bagaimana mengintegrasikannya sampai akhirnya kita bisa bisa Mm-mm. mengukur apakah data ini memiliki kualitas data yang tepat gitu ya. Artinya data itu tidak salah. Mm-mm. Jadi kalau ada bicara mas nama Mas Daryl A, Daryl B dengan korelasi atau relasi ke data pajaknya seperti apa, itu yang kita lakukan sih bagaimana mengintegrasikannya dengan beberapa teknis-teknis hingga menghasilkan kualitas data yang tepat.
Kurang lebih itu, Oke. Mas. Iya, tapi kalau kalau dengan sekarang kan teknologi digital udah semakin masif nih, Pak Farid. Itu berpengaruh nggak terhadap kecepatan untuk akurasi data, mengumpulkan sebagian data yang mungkin sempat miss gitu ya? Karena teknologi juga pasti ada kurangnya gitu ya. Perannya teknologi itu Betul. seperti apa kira-kira di zaman sekarang, Pak Farid? Eh, Sebenarnya peran teknologi itu penting banget, Mas, karena memang gini, ekosistem data itu dibangun berdasarkan perkembangan teknologi. Awalnya dulu kan kita mengenal ada tiga tren digital transformation yang membuat itu menjadi inisiatif tumbuhnya digital transformasi ini, Mas. Dari Hmm. mulai people-nya, prosesnya, hingga teknologinya. Tapi ternyata Hmm. bahan bakarnya apa sih? Yaitu data kan. Data yang Hmm. di luar sana itu tersebar. Artinya peran teknologi sangat penting gitu ya. Jadi kalau Hmm. kita bicara pemrosesan data, kalau yang didukung teknologi itu pasti harus lebih baik dan lebih handal gitu ya. Contoh Hmm. kayak perusahaan pengembang teknologi yang memanfaatkan data itu ya kayak ID Score ya. Artinya Hmm. kita sangat membutuhkan bagaimana peran teknologi di dalamnya. Tapi jangan salah, karena teknologi itu akan sangat bergantung terhadap cost dan resource gitu ya, Mas. Atau Iya, iya, investasi yang dibutuhkan. Jadi iya, iya. harus benar-benar tepat penggunaan teknologi dalam hal pengolahan data, khususnya di pemrosesannya biar lebih cepat. Nah, di Hmm. ID Score sendiri, pemrosesan cepat itu sangat dibutuhkan karena di sini kita bicara akurasi data. Akurasi data itu Hmm. tidak lepas dari keterkinian dan kualitas data. Ya Mas, tadi kita bicara, Hmm. jadi kalau kita bicara akurasi, Iya. relasinya itu adalah ke keterkinian dan ke kualitas data. Bagaimana Hmm. kita ID Score menghadirkan keterkinian data Hmm. dengan satu pemrosesan yang lebih cepat atau lebih Hmm. terkini ya. Artinya Iya, iya. kita tidak ada latency gitu ya atau delay Hmm. dari satu perbedaan data. Nah, kedua Hmm. adalah masalah kualitas data yang tadi kita bahas pertama. Artinya dengan Hmm. kecepatan proses itu pasti harus menghasilkan kualitas data yang lebih tepat. Nah, keduanya Hmm. itu membutuhkan satu teknologi-teknologi yang harus diimplementasikan dalam pengelolaannya. Kurang lebih itu sih, Mas. Hmm. Tapi begini, Pak Farid, tadi saya terbetik untuk menyinggung komentar Pak Farid tentang istilah cost ya. Cost itu kan memang sekarang jadi pertimbangan banget nih Hmm. untuk bisa ya paling tidak diminimalkan lah, nggak terlalu costly banget gitu lah. Ada nggak dari ID Score yang merupakan sebuah strategi untuk meminimalkan cost, tapi keakurasian data, tingkat kecepatannya itu masih tetap terjaga gitu loh. Apa yang mungkin bisa disampaikan Pak Farid? Karena mungkin ini mewakili banyak pertanyaan dari Sobat ID Score di luar sana. Ya iya benar juga ya, cost tuh bakal tinggi juga gitu loh. Mungkin nggak sih diminimalkan, tapi tanpa mengurangi esensi dari peran teknologi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang santai bersama dengan ID Score. Ada saya Daryl Adam di sini yang akan terus menemani Anda. Kita lanjutkan bincang santai ini. Kita akan nanti coba terhubung dengan Bapak Farid Ilham, Head of Data Management Pevindo Biro Kredit. Seriously, kita masih bicara masalah bagaimana sih akurasi data ini digunakan untuk mendukung keputusan bisnis yang tepat. Sambil saya menantikan hubungan langsung dengan Pak Farid ini. Kita coba lihat dulu. Oke, sebentar. Oke, ya ini. Nah, kita akan coba langsung terhubung kembali dengan Pak Farid. Oh ya, Sobat ID Score jangan lupa Anda bisa coba follow seluruh sosial media kami di ID Score, baik di kanal YouTube, kemudian juga LinkedIn, Twitter, Facebook, website, dan juga Instagram pastinya. Oke, Pak Farid, sudah bergabung kembali ya? Sudah, Mas. Nah ini nih teknologi nih yang kadang-kadang membuat kita dakdikduk juga ya Pak Farid ya. Ya, Kemajuan-kemajuan yang mungkin masih dikatakan belum begitu sempurna, tapi ya sudahlah mau dibilang apa. Pak Farid, kita lanjutin lagi tadi tentang saya mau melihat masalah urgensi dari kecepatan proses data dalam memenangkan persaingan bisnis. Bocorin sedikit dong, apa sih yang dilakukan sama ID Score dan juga tim internalnya agar urgensi kecepatan itu emang betul-betul bisa memenangkan peta persaingan di kancah bisnis. oke. Mas Daryl, jadi kalau untuk bicara urgency, itu adalah sesuatu hal yang mutlak ya Mas. Apalagi sebuah biro kredit seperti ID Score ya. Artinya hal mutlaknya adalah bisa menghadirkan satu informasi yang lebih cepat dan tepat, serta akurat gitu ya, dengan kualitas data yang dibutuhkan.
Nah, kalau kita bicara strateginya seperti apa untuk bagaimana pengimplementasiannya di ID Score sendiri, yang pertama tadi ya kita harus melakukan satu bagaimana perusahaan bisa menilai terhadap wawasan data tersebut, gitu ya. Karena kita bicara mungkin kalau ID Score itu beda dengan lembaga keuangan lainnya ya. Kalau bicara ID Score kita menggunakan data seluruhnya gitu Mas ya. Artinya kita memperoleh sumber data lebih besar dari seharusnya. Di sini adalah tantangan ya untuk kita bagaimana melakukan bisa memproses data tersebut lebih cepat, lebih terkini hingga bisa dikonsum oleh customer. Nah, itu harus melakukan satu pengembangan-pengembangan di dalamnya ya, terutama adalah tata kelolanya. Jadi kalau tata kelola tidak tepat itu juga bisa menghasilkan satu proses yang kurang sesuai. Nah, dengan pengimplementasian tata kelola yang tepat, kita mengerti wawasan terhadap nilai dari suatu data tersebut. Terus kita melakukan satu tahapan pemrosesan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Artinya kita melakukan satu pipeline data. Terus kita melakukan satu pengukuran. Jadi pengukuran level data itu banyak nih Mas, dari mulai akurasinya, completeness-nya, terus timely-nya, yaitu timely dari kecepatannya, konsistensi dari datanya, sampai dengan kebutuhan bisnis itu seperti apa sih yang relevan. Nah, disinilah tantangan buat ID Score bisa menghasilkan data, pemrosesan lebih cepat, menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, hingga informasi tersebut bisa lebih terkini dibandingkan kompetitor kita yang lain. Artinya kita juga mengelola data itu bukan hal yang mudah ya. Kita butuh satu yang namanya tadi timely proses gitu ya. Nah, itu yang waktu proses inilah yang kita lakukan strategi-strategi bekerja sama dengan OJK dan sumber data lain bagaimana bisa menghasilkan data itu siap untuk digunakan. Kurang lebih itu sih Mas. Artinya kalau kita delay, kita terlambat, itu menjadi tantangan ya. Teman-teman kompetitor lain pasti udah siap dengan data-data tersebut yang lebih ready gitu. Nah, tapi sebetulnya dari konsumen sendiri merasakan ini nggak kira-kira apa ya feel-nya nggak ketika kecepatan data, akurasi data ID score itu memang betul-betul terlihat gitu loh, atau mungkin juga bisa dirasakan gitu. Apa indikasinya dari konsumen sendiri? Indikasinya di sini kalau kita bicara ID score ya Mas, ID score itu loh bukan satu pemilik data atau kita bilang Ya, data ya. ownership ya. Jadi ID score itu hanya mengelola data kembali dalam satu tahapan-tahapan proses hingga menghasilkan satu informasi produk yang lebih sesuai gitu. Jadi itu kembali jadi adalah komponen yang harus kita integrasikan. Artinya ini tidak lepas dari integrasi sumber datanya, yaitu dari misalnya dari kita bicara OJK. Artinya data tersebut harus ready dan harus siap gitu ya, walaupun dengan kondisi kualitas data yang beragam gitu ya. Terus yang kedua adalah prosesnya. Nah, ini memang menjadi indikator adalah bagaimana masyarakat atau customer kita melihat apakah datanya mereka sudah terupdate dengan cepat ya di ID Score ya. Data yang mereka terima itu sudah sesuai dengan apa yang mereka miliki saat ini. Jadi kalau kita bicara kredit, apakah data-data saya sudah terproses dan sudah terinform dengan baik di laporan data kredit kita gitu ya untuk menentukan analisa risikonya. Nah, itu adalah tantangan-tantangan dan indikatornya adalah bagaimana data itu semua bisa terintegrated dengan baik gitu, Mas. Jadi memang kuncinya adalah tidak hanya Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini kita ada 2 jeda iklan ya. Kalau misalnya Anda Sobat Ediscore yang mungkin melihat potongan-potongan video ini, ya mungkin karena pengaruh dari teknologi juga yang begitu hebat sehingga akhirnya terkendala dengan sinyal. No, I'm just joking ya. Kita akan balik lagi ngobrol bersama dengan Pak Farid Ilham. Beliau ini adalah salah seorang Head of Data Management dari Pevindo, Biro Kredit ID Score. Moga-moga ini tidak mengalami kendala ya yang berikutnya. Yuk kita coba ini. Halo Mas Dery. Kita ada jeda iklan nih ya. Kayaknya ada ini ya.
ada iklan ya benar. Ada jeda iklan ya. Oke Pak, ini kan tadi kita sudah fokus masuk ke dalam implementasi penggunaan teknologi. Jadi kalau misalnya boleh disimpulkan sementara bahwa perkembangan teknologi itu ternyata mensupport banyak aktivitas bisnis dan juga usaha, termasuk tentang implementasi data. Sehingga tadi saya coba menanyakan gitu loh, kira-kira konsumen atau customer tuh ngedapetin feel-nya nggak sih dengan akurasi data yang tepat, kemudian juga implementasi penggunaan teknologi di ID Score, sehingga Bapak jelas mengatakan dia akan merasakan bedanya ketika data yang dibutuhkan walaupun bukan diolah secara langsung oleh ID Score sendiri ya Pak ya. Nah yang ingin saya tanyakan, apa sih sebetulnya hal yang harus diperhatikan dalam ID Score memanfaatkan teknologi untuk mendukung keputusan bisnis? Gimana Pak Farid? Oke. Jadi kalau kita bicara masalah teknologi, kita bicara industri 4.0 sekarang ya Mas, digital transformasi. Di mana bisnis saat ini berkembang sangat pesat gitu ya. Terus kebutuhan keinginan manusia juga terus bertambah. Terus kita bicara juga kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga semakin tinggi. Artinya itu memang salah satu kondisi-kondisi yang harus kita pahami gitu ya, agar kita bisa align terhadap tren di luar sana gitu ya, terutama dalam bisnis implementasi gitu ya. Ditambah lagi juga teknologi kita juga saat ini sudah berkembang sangat pesat. Nah, artinya dengan pemanfaatan teknologi tersebut, dengan kondisi request dari masyarakat, plus ditambah dengan stabilitas keamanan dan integritas dan kepercayaan yang harus dilakukan, jadi memang itu menjadi dasar kita untuk selalu berimprovement ya di ID Score. Bagaimana kita mengandalkan pemrosesan data itu harus menjadi cepat dan akurat gitu. Nah, artinya yang akan dirasakan oleh teman-teman di Sobat ID Score apa sih yang dirasakannya itu ya adalah bagaimana mereka bisa menerima satu informasi data itu dengan lebih baik, lebih cepat sesuai dengan apa yang mereka punya saat ini, yaitu lebih akurat ya. Jangan sampai data yang mereka terima itu tidak tepat gitu Mas ya. Artinya kalau saat ini saya punya informasi data fasilitas di satu kredit bank lain dengan bank A dan B, ternyata data itu tidak terhubung atau data itu tidak terinform gitu ya, tidak ada di dalam informasi analisa kita, itu kan jadi salah ya. Artinya keputusannya jadi tidak tepat. Artinya padahal di data yang satu di fasilitas satu itu ada. Ya, setelah commercial break, amin-amin ya. Program Bincang Santai ini nanti kita akan disponsori. Nah, tapi itu kan by progress ya. Kita bicara masalah sebuah kemajuan teknologi yang ternyata memungkinkan juga gitu loh. Kalau dulu kan Instagram cuma bisa live berdua. Nah, sekarang sudah bisa bertiga. Bahkan mungkin suatu saat nanti bisa banyak sekali yang bisa bergabung di Instagram Live. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi tentang hal yang berhubungan dengan akurasi data. Ini saya menarik nih, kalau sangat-sangat menarik kalau bicara masalah akurasi data untuk mendukung keputusan bisnis yang tepat. Tadi udah banyak sekali hal yang disampaikan sama Pak Farid. Sebenarnya di sesi terakhir ini saya lebih ingin melihat tentang bagian dalamnya sih, bagian dalam dari internalnya ID Score. Kembali dengan jeda iklan agar bisa dapat maksimal insight-nya. Kita akan coba tanyakan langsung yuk bersama dengan Pak Farid Ilham, Head of Data Management Pevindo Biro Kredit. Ini sesi terakhir, Pak Farid. Ya, siap. Ya, sempat terputus karena jeda iklan tadi ya. Moga-moga nanti ini akan jadi ada sponsor yang coba untuk mengisi kekosongan ya. Ya, ini baik, ya itu Mas. Kondisi-kondisi yang harus dimaklumi ya di pandemi. Iya, ya, benar-benar. Karena banyak sekali hal-hal yang sebetulnya harus kita bisa adaptasikan ya dengan keadaan. Betul. Ya. Oke, Pak, mungkin terakhir Pak, apa sih yang harus dipersiapkan? Ini belajar dari ID Score ya sebetulnya, siapa tahu nanti bisa diimplementasikan ke lini usaha yang lainnya. Ketika sebuah perusahaan atau bentuk usaha, itu mereka mempersiapkan banyak sekali data, SDM, infrastruktur, teknologi, dengan harapan tuh outputnya tuh emang benar-benar bisa dinikmati oleh konsumen. How to-nya tuh langkah awalnya seperti apa Pak? Agar betul-betul menuju ke arah sebuah akurasi yang jitulah, katakan seperti itu. Silakan Pak. Oke. Jadi kita bicara hal-hal dasar yang harus diperhatikan ya Mas ya dalam pemanfaatan data. Jadi kalau kita bicara perusahaan yang berbasis data, memang itu menjadi satu hal yang
mutlak ya Mas, satu keniscayaan yang tadi kita bicarakan. Ya, Jadi hal-hal dasar yang harus diperhatikan adalah yang pertama, Mas, menurut saya adalah terbuka dan menerima perkembangan. Itu yang pertama, gitu ya. oke. Oke, benar-benar harus terakhir sepertinya harus kita closing program Bincang Santai dengan segala carut marut perpolitikan sinyal ini dan juga koneksinya. Tapi ya itu dia, karena menyikapi sebuah perubahan itu memang harus bisa betul-betul secara maksimal ya disikapi dengan bijak ya. Dan kita tinggal ambil konklusinya saja karena sudah hampir 40 menit berlalu di perbincangan kali ini. Kami mohon maaf karena terkendalanya sinyal dan juga beberapa statement yang lewat Bincang Santai ini. Semoga di menit ini bisa kita ambil sebuah konklusinya sambil menunggu hadirnya Pak Farid Ilham. Pak Farid, wah ini Iya, iklannya banyak Pak Farid nih. banyak sekali. Mungkin Jadi untuk semoga bisa ini teman-teman, membuat sobat-sobat satu, Discord bisa paham ya Mas, iya, kondisinya. iya. Tapi gini, biar nanti kita mendapatkan satu insight tersendiri, saya berikan waktu di sesi ini full konklusi dari Pak Farid. Apa sih sebetulnya yang harus diperhatikan agar akurasi data itu betul-betul bisa digunakan untuk mendukung keputusan bisnis yang tepat? Silakan konklusinya, Pak Farid. Oke, jadi seperti saya mengulang yang tadi ya Mas ya, artinya hal-hal dasar yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama itu adalah kita suatu perusahaan, khususnya dari manajemen, dari top to down gitu ya, itu yang pertama adalah terbuka dan mau menerima perkembangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyusun strategi yang tepat untuk pemanfaatan teknologi dengan bisnis plan. Jadi itu harus combine dan terintegrasi gitu ya. Artinya di dalamnya itu ada data, bagaimana pengkayaan dan pemanfaatan data menjadi hal yang penting. Nah, ini adalah di poin 3 adalah full data driven. Artinya jadi segala sesuatunya bukan berdasarkan insting, Mas. Atau bagaimana merubah budaya konvensional kita menjadi satu basis analitik gitu ya. Based on data gitu ya, sesuai data. Jadi kalau kita sebelumnya itu menggunakan insting dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal melahirkan suatu produk atau produk development, itu harus dirubah tuh ya. Artinya kita benar-benar full data driven. Artinya benar-benar kita based on dari data gitu ya. Dan yang terakhir adalah tanamkan analitik ke dalam operasi dengan menggabungkan model dan bisnisnya, bisnis rule-nya, yaitu aturan-aturan bisnisnya, di mana keputusan itu bisa lahir atau dibuat. Itu menurut saya sih 4 poin yang kalau saya bicarakan itu menjadi hal dasar yang harus diperhatikan dalam hal suatu perusahaan berkembang untuk membangun satu bisnis dengan basis data. Kurang lebih itu sih Mas. Karena memang setelah Iya, itu iya. kita akan bicara masalah pemanfaatan teknologinya ya. Setelah step Ya. itu selesai, kita akan bicara stepnya itu ke teknologi. Di mana teknologi itu banyak sekali di luar sana ya. Bagaimana pengembangan dari mulai data warehouse gitu ya, bagaimana implementasi big data, data analitik dan lain-lain. Artinya itu konsep-konsep atau teknologi yang berikutnya menjadi langkah ke berikutnya setelah tadi hal-hal dasar itu kita implementasikan. Iya, Kurang benar. lebih itu sih, Mas Daryl. Oke, daripada kita terjadi iklan lagi, sepertinya ini harus diakhiri, Pak Farid. Semoga apa yang disampaikan tentang poin penting tadi, saya melihat ini esensi kuncinya itu di statement Bapak yang terakhir tadi ya. Walaupun memang ini selalu dilakukan sama ID Score untuk bisa betul-betul membuat satu kualitas data itu bisa terjaga agar keputusan bisnis dari ID Score itu bisa terus berjalan dengan lancar. Ya, menggunakan metode yang tadi ini dari internal data, karena Pak Farid ini adalah seorang head of data management di Pevindo BDPD. Tapi bukan berarti Boleh satu lagi nggak, Mas Daryl? oh boleh, Saya boleh tambahkan satu silakan. lagi. Mungkin satu hal yang harus ditanamkan juga adalah kita harus lebih open mengenal karakteristik dari data saat ini ya. Ah, Karena kebutuhannya itu ada saat ini ada banyak ya Mas ya. Jadi kalau kita sudah mulai masuk ke dalam konsep big data dan lain-lain itu, jadi yang pertama itu adalah volumenya yang harus karena kita bicara volume yang besar, data yang tidak iya, kecil iya. lagi saat ini. Kedua adalah velocity-nya, kecepatannya Mas, di mana kecepatan itu menjadi satu keharusan. Jadi cepat, tapi kalau tidak didukung teknologi, tidak didukung dengan akurasi dan kualitas juga menjadi satu yang salah ya kan dalam Iya, hal iya. pengambilan keputusan. Artinya semua itu komponen itu harus diintegrasikan. Jadi harus cermat dalam hal investasi dan teknologinya. Yang ketiga adalah varietinya, yaitu variasi dari data-data tersebut. Kita harus mengenal dengan baik.
data ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Bahkan sekarang ini media sosial sudah bisa kita konsum ya datanya untuk kita bisa melakukan satu investigasi dan analisa. Dan yang Ya, terakhir adalah masalah veracity, yaitu mengacu pada akurasi tadi. Setelah proses itu ya, dibentuk, menghasilkan satu akurasi dan konsistensi data. Jadi itu sih Mas, kalau menurut saya selain hal yang tadi harus diperhatikan, teknologi pemanfaatannya seperti apa, juga kita harus melihat konsep tadi kecepatan dan lain-lain tersebut. Oke, baiklah. Semoga bermanfaat dan semoga bisa sedikit diduplikasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Farid Ilham untuk dijalankan di usaha Anda. Karena memang nggak bisa tumplek-blek langsung di copy paste begitu ya Pak Farid ya. Ada Betul adaptasi dan sekali. juga pertimbangan yang harus dilakukan lagi untuk bisa memaksimalkan potensinya. Pak Farid, terima kasih waktunya siang hari Sama-sama ini. Mas Kami Dede, akan semoga dengar kedepannya bisa lebih cepat nih. ya akurasinya bisa lebih ini Koneksinya lagi. lebih cepat. Koneksinya lebih cepat lagi. Baik, dan terima kasih Sobat Ediscore. Kami mohon maaf kalau tidak jauh dari sempurna program ini. Semoga Betul. di 2 minggu depan akan ada banyak sekali kemudahan yang diberikan untuk bisa terus melakukan program yang santai dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa follow sosial media dari mulai Instagram, Idiscore, kemudian juga Facebook, Twitter, kanal YouTube, dan juga websitenya pastinya. Dan jangan lewatkan Bincang Santai setiap hari Jumat jam 10 pagi 2 minggu sekali. Jadi sebulan ada 2 kali dengan tema dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Pak Farid, terima kasih. Sehat-sehat. Salam untuk keluarga. Selamat Salam juga untuk beraktivitas. keluarga Mas, sehat selalu. Selamat Yes. beraktivitas, tetap berkarya dan improve Mas. Semangat. Amin. Jangan lupa prokes diperketat ya. Jangan kasih kendor katanya. Betul. Jangan sampai Oke, kendor. saya pamit dulu. Daril Adam izin undur diri. Kita ketemu lagi 2 minggu depan. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa. Thank Sampai you, Pak jumpa. Farid. Sama-sama Mas. Bye. Assalamualaikum.